Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tak lupa kita panjatkan pada junjungan kita suri tauladan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan kajian kita yang memang sudah lama dimulai sejak sebelum pandemi. Kita bisa bertemu dan membahas sirah nabawiyah secara khusus dan mendalam, ya. Mudah-mudahan makin banyak lagi pengetahuan yang kita bisa dapatkan, dan lebih dari itu lebih banyak lagi keberkahan yang bisa kita dapatkan juga, dan panduan serta hikmah pelajaran kehidupan dari Nabi Muhammad SAW. Tadi sudah disebutkan oleh Mas Tariq bahwa memang orang-orang terpilih, ya, jam segini ngaji ini. Ini kan sebagian besar orang masih di jalan, ini mungkin baru pulang dari kantor atau mungkin masih di kantor bahkan. Namun tidak jarang juga teman-teman yang di perjalanan ini mendengarkan tapi mungkin tidak aktif, ya, jadi melalui headset aja gitu. Tidak apa-apa, karena setiap kita akan Allah balas dan Allah akan berikan ganjaran, ya, sesuai dengan sesuai dengan upaya yang kita kerahkan dan tantangan yang kita hadapi, insya Allah. Semakin sulit, semakin banyak resource yang harus kita pergunakan, insya Allah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak akan ada yang sia-sia. Jadi semuanya akan mendapat balasan yang sempurna, ya, semuanya mendapatkan timbangan yang adil dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itu yang pertama, untuk menyemangati kita semua. Yang kedua, kita akan membahas pertempuran Dzatur Riqa, ya, Dzatur Riqa, kemudian terkait dengan salat khauf, ya, salat khauf. Kemudian yang ketiga mungkin nanti kita akan bahas kalau waktunya cukup, yaitu kisah tentang untanya Jabir bin Abdullah, ya, Jabir bin Abdullah. Nanti kita lihat. Peristiwa ini memang terjadi setelah pengusiran Banu Nadir, ya. Jadi ini peristiwa setelah Uhud, tapi sebelum sampai kepada peristiwa Khandaq, ya. Jadi peristiwa Khandaq sudah sedikit lagi sebenarnya, mungkin sekitar 10 halaman lagi kita akan sampai kepada Khandaq, ya. Jadi sebelum itu ada peristiwa-peristiwa ini yang mendewasakan kaum muslimin, memperkuat keyakinan kaum muslimin bahwa mereka berada di jalan yang benar, ya. Baik, kita mulai. Yang pertama ini Ghazwatu Dzatir Riqa, ya. Kalau kita nyebutnya di Indonesia Dzatur Riqa, ya. Ghazwatu Dzatir Riqa fi sanati Rabi', ya, di tahun fi sanati arba', maaf, di tahun keempat, ya. Tsumma aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah, ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah ba'da ghazwati Bani Nadir. Jadi setelah Rasulullah mengusir Banu Nadir, Rasulullah kembali ke Madinah. Ya, jadi dulu kampung Banu Nadir dengan Madinah ini terpisah. Kalau sekarang dia satu wilayah, karena Madinah meluas, ya, kotanya dan menjadi kota yang besar. Di bulan apa itu? Di Syahri Rabiul Akhir wa ba'da Jumadil Ula. Jumadil Akhir, ya. Jadi maaf. Tinggalnya di bulan Rabiul Akhir, kemudian sampai dengan Jumadil Ula. Sampai dengan sebagian dari Jumadil Ula. Tsumma ghaza, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat dalam sebuah ekspedisi Najdan, ke daerah Najd, ya, muhariban, dalam rangka mempersiapkan menghadapi serangan wa Bani Tha'labah min Ghatafan. Jadi Rasulullah dapat informasi bahwa Banu Tha'labah, suku Tha'labah dari kabilah Ghatafan ini melakukan manuver mengumpulkan pasukan dalam jumlah yang besar dan mengarah menuju Madinah. Jadi setelah dari Banu Nadir, Rasulullah hanya sebentar saja, kurang lebih 1 bulan, separuh dari Rabiul Akhir, kemudian Jumadil Ula. Ya. Beberapa bulan yang lalu, ya, kita baru lewat. Ini kan sekarang sudah bulan Rajab, berarti kan jadi Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab. Nah, sekarang kita di bulan Rajab. Jadi beberapa bulan yang lalu kalau secara penanggalan. Nah, Rasulullah SAW mengetahui ini yang jarang ditanyakan orang. Kok bisa Rasulullah tahu bahwa di sana ada perkumpulan atau ada mobilisasi?
Jadi Rasulullah SAW memiliki mata-mata. Rasulullah memiliki uyun, ya, jadi mata yang diletakkan di berbagai tempat. Jadi ada orang-orang yang menjadi informan bagi Rasul SAW. Jadi itu bedanya dengan kita sekarang, ya, bahwa Rasulullah sangat memantau, sangat punya perhatian terhadap apa yang dilakukan oleh lawan-lawannya. Rasulullah SAW cinta damai, ya, tidak suka memerangi, atau tidak ada tujuan Rasulullah untuk memerangi orang kecuali kemudian orang-orang tersebut mengancam dan juga menimbulkan suatu aksi yang membutuhkan reaksi yang sepadan, ya, karena ayat kutiba alaikumul qital sudah turun, ya, bahwa kalian diwajibkan untuk berperang wa huwa kurhul lakum, walaupun suatu hal itu kalian tidak sukai, ya. Jadi wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, bisa jadi engkau membenci sesuatu, wa asa an ya takrahu, bisa jadi engkau membenci sesuatu wa huwa khairul lakum, padahal itu yang baik, ya, bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an, bisa jadi engkau mencintai sesuatu, wa huwa syarrul lakum, padahal itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Sedangkan Allah mengetahui, ya, atau Allah lebih mengetahui tentang kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan, sedangkan kalian tidak mengetahui. Jadi kaidah itu adalah merupakan kaidah mendasar bagi kita, bahwa bisa jadi kita suka sesuatu padahal tidak baik, atau kita membenci sesuatu padahal itu buruk. Membenci sesuatu padahal itu baik bagi kita. Ya. Jadi Rasulullah SAW punya mekanisme peringatan dini. Jadi Rasulullah punya di jalan-jalan menuju Madinah, di kampung-kampung yang posisinya tidak terlalu jauh dari Madinah, maka Rasulullah punya informan-informan di situ, sehingga Rasulullah bisa mengerahkan pasukan tepat waktu. Jadi Rasulullah tidak membiasakan dirinya, tidak mau dalam posisi mereka kaum muslimin ini tidak sigap, ya, tidak sigap. Wastamala 'alal madinati Abadzar al-Ghifari, ya, Abadzarin al-Ghifari, yang ditugaskan oleh Nabi SAW untuk memimpin sholat di Masjid Nabawi di Madinah adalah Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ada yang mengatakan wa yuqalu Utsman bin Affan. Ada juga yang mengatakan bahwa Rasulullah memerintahkan Utsman bin Affan untuk memimpin salat kaum muslimin. Ya. Itu kebiasaan Nabi, kalau meninggalkan tempat harus ada yang memimpin umat ini, khususnya untuk urusan ibadah, yaitu salat berjamaah di Masjid Nabawi. Maka berangkatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta nazalan Nakhlan, sampai ke sebuah tempat yang disebut dengan Nakhlan, ya. Kemudian itu banyak ini tanah yang subur, cukup subur, banyak pohon-pohon kurma di situ. Wahia ghazwatu Dzatir Riqa. Di sinilah nyaris terjadi peperangan Dzatur Riqa. Qala Ibnu Hisham, wa inna ma qila laha ghazwatu Dzatir Riqa li'annahum raqqa'u fiha rayatihim. Jadi ada yang bertanya tentang apa asal usul kenapa daerah itu disebut dengan, atau perang ini disebut dengan Dzatur Riqa. Jadi menurut salah satu versi, menurut Ibnu Hisham, bahwa pada peperangan itu atau dalam perjalanan ekspedisi tersebut, bendera Nabi, bendera yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu robek, ya, karena sudah cukup lama dipakai dalam beberapa kali peperangan. Sudah dipakai perang Badar, sudah dipakai beberapa peperangan sebelum Uhud, kemudian setelah Uhud masih dipakai lagi. Jadi memang apalagi di Uhud kan manuvernya tinggi dan kaum muslimin sempat terdesak. Jadi bendera itu dalam keadaan sobek, tapi belum sampai parah. Makanya kemudian dalam pertempuran ini masih ada waktu, di dalam perjalanan itu sahabat ada yang menjahit kembali, jadi diperkuat kembali, ya, jahitan. Jadi yang robek-robek itu dijahit kembali, dan itu roqa'a yang kemudian mereka jahit kembali bendera tersebut, sehingga perjalanan itu disebut sebagai pertempuran orang-orang yang menjahit atau orang-orang yang menyulam kembali bendera Nabi SAW. Wa yuqalu, ada juga yang mengatakan Dzatur Riqa. Dzatur Riqa ini berasal dari syajaratun, sebuah pohon yang masyhur di daerah itu disebut juga sebagai riqa, ya. Pohon yang banyak cabangnya atau yang bercabang-cabang seperti itu. Bidzalikal maudhi, karena itulah diberi nama sesuai dengan tempat tersebut. Jadi ada dua versi, ya, dua versi disebutkan dua-duanya. Jadi Ibnu Hisham tidak melakukan preferensi atas salah satunya, tapi memang yang masyhur itu adalah bahwa kaum muslimin menjahit bendera yang dipegang oleh atau dibawa oleh Rasulullah SAW. Mungkin penjahitnya tentu tidak dengan kualitas yang tinggi, ya, karena di perjalanan, ya, sambil jalan pula dalam perjalanan itu. Jadi ini adalah penjahitan darurat lah, katakan seperti itu. Dan bendera ini memang hanya dikeluarkan semacam bendera pusaka gitu, hanya dikeluarkan kalau
Rasulullah ikut berperang atau Rasulullah mempercayakannya kepada orang lain. Ya. Ada juga yang memberikan nama bendera Nabi itu dengan panggilan Uqab atau Ungkab. Ya. Uqab itu yang artinya nama julukan lah, nama slang, itu nama panggilan dari burung elang yang ditemukan di sedikit burung elang yang bisa ditemukan di sekitar Madinah, disebut Uqab atau Ungkab. Kemudian peristiwa itu berlangsung walaqiya biha jam'an 'aziman, dan rombongan ini adalah mereka bertemu dengan rombongan yang kuat, yang besar, ya, yang jumlahnya banyak, min Ghatafan, dari kabilah Ghatafan, khususnya Banu Tha'labah. Ya. Jadi sempat bertemu sudah, ya, min Ghatafan, fataqarraban nas, dan orang-orang itu, pasukan itu sudah saling mengintai atau saling bersiap-siap untuk melakukan penyerangan. Walam yakum bainahum harbun, akan tetapi perang tidak jadi meletus. Karena apa? Ya, karena salah satu di antaranya Allah memberikan rasa takut kepada kaum musyrikin ini. Karena kita tahu jumlah kaum muslimin yang berangkat itu tidak lebih dari 1.500 orang. Sedangkan pasukan Banu Ghatafan atau Banu Tha'labah dari kabilah Ghatafan ini jumlahnya hampir mencapai 5.000. Jadi jumlahnya hampir 2 kali lebih. Tapi mereka mengurungkan peperangan itu. Ya, jadi bukan karena mereka kalah jumlah, tetapi justru sebaliknya mereka dalam jumlah yang banyak. Walam yakun bainahum harbun, kenapa tidak terjadi peperangan di situ? Wa qad khafan nasu ba'duhum ba'dan. Ya. Jadi kenapa tidak terjadi peperangan? Karena mereka saling khawatir atau saling takut, ya, atau saling karena saling mengintai, dan orang-orang Banu Ghatafan ini Allah timpakan rasa takut di dalam hatinya sehingga mereka mengurungkan peperangan, mengurungkan penyerangan, padahal jumlahnya lebih banyak. Atau sebagaimana yang pernah terjadi di peperangan lainnya, jumlah kaum muslimin itu nampak lebih besar daripada aslinya, jadi ditampakkan dalam jumlah yang besar. Ya. Nah, kemudian hatta sholat Rasulullah SAW bin nas, dan kemudian Rasulullah memimpin sholat pada saat itu dengan sebuah kaidah sholat yang nantinya berlaku sebagai sholat yang dilakukan dalam keadaan berperang, yaitu bisolatil khauf. Ya. Jadi yaitu melaksanakan melaksanakan sholat di medan perang. Nah, itu yang disebut dengan sholat khauf. Khauf ini maksudnya sholat dalam keadaan genting atau dalam keadaan yang membahayakan atau yang mengkhawatirkan, yang menakutkan, seperti itu. Nah, posisinya itu adalah nanti di sini diceritakan secara spesifik bagaimananya. Pertama kita harus tahu bahwa sholat itu adalah kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan atas kewajiban bagi seluruh orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yang tidak bisa ditinggalkan walaupun kondisi paling genting sekalipun di perang. Nah, kaidahnya itu adalah yang paling sederhana sebelum kita masuk kepada teknisnya itu, ya, teknis dari ibadah tersebut adalah kita menghadap ke kiblat, di mana kiblat tersebut jadi antara kiblat dengan kita itu ada lawan. Jadi posisi lawan itu di depan, ya, di depan kita. Di depan maksudnya di depan bukan perjalanan kita, tapi di depan kiblat. Jadi kalau kita lagi mau sholat, lawannya misalnya di sebelah kanan kita, maka kita arahkan posisi kita sehingga posisi lawan itu nanti berada antara kita dengan kiblat. Jadi ketika kita sujud itu menghadap lawan, supaya bisa dipantau sekaligus sholat dengan cara sholat khauf. Itu yang pertama. Jadi as-sholatul khauf, ya, sholatul khaufi, jadi sholat dalam keadaan terdesak atau dalam keadaan yang berat itu dikatakan di sini haddatsana, diriwayatkan kata Ibnu Hisham dari Abdul Warith bin Sa'id At-Tanwiri, wakana yukanna Aba Ubaidah. Jadi namanya aslinya itu adalah Abdul Warith, yang nama lainnya lebih populer atau lebih dikenal sebagai Abu Ubaidah. Ya, haddatsana meriwayatkan juga dari kami, meriwayatkan kepada kami Yunus bin Ubaid dari Al-Hasan bin Abil Hasan an Jabir bin Abdullah. Nah, nanti Jabir bin Abdullah ini juga akan kita bahas. Jadi terakhir itu disampaikan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian dia mengatakan salatul khaufi, yaitu disampaikan tentang salat khauf ini, qala sholat Rasulullah SAW bi ta'ifati rakaatain. Jadi Rasulullah pertama melaksanakan sholat bersama satu kelompok. Jadi kalau di hadis yang lebih lengkap itu Rasulullah membagi jadi 2 shaf dulu.
Ya, jadi 2 soft atau 2 bagian gitu ya. 2 bagian. Nah, dia ada satu rombongan disebut dengan rombongan pertama, yang kedua rombongan kedua. Nah, caranya adalah Rasulullah sholat dulu 2 rakaat dengan rombongan yang pertama. Nah, rombongan yang pertama ini posisinya tergantung medannya juga sebenarnya, bisa di depan atau bisa di belakang. Tetapi lebih umum kalau di dalam penjelasan ini adalah gelombang pertama atau kelompok pertama itu posisinya berada di depan. Jadi yang di belakang itu bersiap-siap dengan persenjataannya. Semua pasukan di setiap soft itu meletakkan senjata persenjataannya, pedang, tombak, lain-lain sebagainya di bagian depan, tempat sujud. Jadi mungkin berfungsi juga sebagai batas sujud dan kemudian juga berfungsi sebagai kalau ada apa-apa bisa tinggal diambil, tinggal diangkat, ya tinggal diangkat. Nah, tentu ada jarak. Jadi bukan berarti di depan lawan secara langsung, tetapi ada jarak sehingga kaum muslimin tidak panahin secara masif gitu, secara dari jarak jauh, tapi cukup tertutup, tersembunyi, tetapi kita tahu lawan itu ada di sebelah ke arah ke arah kiblat kita. Jadi kita sujudnya itu ke arah mereka. Walaupun tentu patokan sholat adalah kiblat ya, arah kiblat. Nah, setelah selesai melaksanakan 2 rakaat, jadi yang di belakang berjaga-jaga dengan persenjataannya, jadi siap maju ke depan kalau memang diperlukan, atau tadi kalau memungkinkan tempatnya bisa berjaga-jaga di barisan depan untuk melihat ke arah lawan sesuai dengan arah sesuai dengan arah kiblat. Tsumma sallama, kemudian Rasulullah salam, maksudnya setelah 2 rakaat selesai, ya, wa ta'ifatun muqbiluna alal adu. Nah, sedangkan pada saat sholat itu yang lawan yang satunya menghadap lawan. Ya, bisa di depannya atau di belakang tergantung kesediaan tempat. Qala faja'u fa shalla bihim raka'atain. Ya. Kemudian setelah itu setelah selesai salam tadi Rasulullah tetap berdiri di situ sebagai imam sholat. Nah, yang sudah selesai 2 rakaat ini menggantikan barisan yang belum sholat. Nah, kemudian pada saat yang sama atau bersamaan atau bergantian, pasukan yang tadinya berjaga-jaga mundur ke belakang softnya Nabi, atau kalau dia posisinya di belakang berarti mereka maju ke soft terdekat dengan Rasulullah SAW. Setelah itu mereka sholat rakaat ini juga 2 rakaat, akhrobaini tsumma salam. Kemudian mereka melaksanakan sholat itu setelah itu salam. 2 rakaat. Kemudian setelah selesai itu barulah bergantian lagi sampai selesai semuanya 4 rakaat. Ya. Ada yang kemudian menyatakan hanya 2 rakaat saja karena posisi lagi dalam perjalanan, ya, dalam perjalanan di jamak dan qasar. Nah, kemudian diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah lagi yang lebih lengkap lagi. Jadi ada 2 hadis, sebenarnya 3 hadis, tapi yang kedua dan ketiga ini sama. Qala saffana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saffain. Rasulullah membentuk saf dan kami dibagi 2. Dibagi 2 itu bukan berarti 2 soft yang panjang lebar, bukan. Karena kalau ribuan orang dibikin 2 soft kan jadi panjang banget ya. Nah, tetapi maksudnya ada 2 kelompok, masing-masing itu ada softnya. Atau dibuatkan di beberapa tempat supaya kaum muslimin ini kondisinya memungkinkan untuk melakukan sholat itu. Tentu sangat dipengaruhi juga oleh medan, ya, medannya seperti apa. Bisa lebih dari 1 jamaah bisa. Kalau memang mengkhawatirkan atau tidak mungkin membariskan seluruh pasukan di satu tempat, atau dalam rangka mengantisipasi supaya tidak dikepung. Jadi di beberapa tempat dibuat seperti itu dengan sistem yang sama, dengan dengan mekanisme sholat yang sama. Setelah dibagi menjadi 2 bagian tadi disebutkan di sini, faraka'a bina jami'an. Nah, Rasulullah SAW kemudian rukuk bersama dengan rombongan yang pertama tentu saja. Tsumma sajada, kemudian sujud Rasulullah SAW, wasajada soffal awal, dan juga ikut sujud orang soft pertama. Falamma rafa'u sajada, falamma rafa'u, setelah mereka mengangkat kepala mereka, berarti selesai dari sujud itu, sajadal ladzi yalunahum bi anfusihim. Kemudian rombongan yang berikutnya melakukan sholat itu tapi sendiri. Jadi tidak tidak mengikuti, tidak berjamaah dengan Nabi SAW. Jadi ada 2 pendekatan seperti itu. Jadi ada yang 2 rakaat balik, 2 rakaat balik, jadi terus seperti itu bergantian. Ada juga yang 2 rakaat selesai, kemudian yang satunya lagi mundur ke belakang, atau posisinya kalau memang dari awalnya di belakang, melaksanakan sholat 2 rakaat dan kemudian setelah sujud selesai. Jadi yang berjaga-jaga bergantian. Jadi mereka yang sedang tidak sholat mengangkat senjata, persiap-siapan, tapi tetap di dalam barisan yang kohesif, ya, yang tetap bisa bergerak. Nah, kemudian setelah selesai yang 2, barulah tsumma ta'akhkhara as-saffal awal wa taqaddama as-saffal akhir.
Nah, tadi posisinya yang di rombongan pertama ke belakang, yang rombongan yang kedua di depan posisinya. Jadi ada tempat berjaga-jaga. Kalau posisinya di depan, yang berjaga-jaga di awal, maka setelah sholat ini maju ke depan, yang di depan ke belakang melaksanakan sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tsumma sajada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa sajada alladziina yalunahu ma'ahu falamma rafa'u ru'usahum, setelah mengangkat kepala mereka, sajadal akharuna bi anfusihim, barulah orang yang rombongan yang kedua tadi. Jadi ada 2 rakaat yang mereka satu rombongan sholat di belakang Nabi, kemudian 2 rakaat rombongan yang kedua sholatnya sendiri tapi tetap dalam barisan, dan dibalik kemudian nanti yang tadinya sholat 2 rakaat bersama Nabi kemudian maju ke depan berjaga, yang di belakang sudah melaksanakan 2 rakaat maju ke dekat Nabi sholat bersama Nabi, kemudian ditutup dengan rombongan yang kedua kembali ke belakang dan kemudian melaksanakan 2 rakaat sendiri tanpa dibimbing oleh Nabi. Jadi ada minimum dari 2 hadis ini ada 2 pendekatan. Ada yang 2 saja, ada yang sampai 4 tapi 2-nya sendiri, 2-nya bersama Nabi berselang-seling. Sehingga selalu ada ketika sholat, ketika melaksanakan berdiri, ruku, kemudian sujud sampai salam, selalu ada yang berjaga-jaga. Jadi seandainya serangan tiba ketika sebagian satu rombongan sedang sholat, maka yang satunya cukup untuk menghalau lawan tadi sampai pada waktu yang sudah selesai sholat ini bisa menggantikan. Jadi memang kalau misalnya kita bagi rata 2, 50-50 gitu ya, 50%, maka yang 50% ini bisa bertahan dalam waktu yang cukup untuk menggantikan sementara waktu fungsi temannya. Jadi setiap satu orang kaum muslimin itu harus mengambil alih 2 pekerjaan sekaligus ya. Jadi berjaga dan sholat. Nah, yang satunya lagi nanti berbalik setelah sholat dia yang berjaga. Atau kalau perperangan maka terjadi peperangan dalam kondisi seperti tadi. Masya Allah. Jadi begitu mulianya, begitu tingginya perintah sholat itu sampai perang saja tidak membatalkannya. Padahal kita tahu perang itu kan hidup mati ya. Ada kemungkinan seseorang terbunuh di situ. Jadi wasajada kullu wahidin minhuma bi anfusihim sajadataini. Jadi setiap rombongan ada 2 rakaat yang mereka sendiri sholatnya, ada 2 rakaat yang mereka sholatnya bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu sholat khauf. Jadi ada yang mengatakan, walaupun ada perbedaan pandangan juga ini ya, ada yang mengatakan sebelum perang Zatul Riqa sudah ada sholat khauf, yaitu di perang Uhud. Tapi ada yang mengatakan ini adalah pertama kalinya peperangan menggunakan metode atau melaksanakan sholat secara mengikuti panduan sholat khauf di perang Zatul Riqa ini. Jadi pertempurannya tidak jadi, tapi kalau dilihat dari segi jumlah kaum muslimin yang menang karena jumlah mereka lebih sedikit daripada lawannya. Jadi kalau jumlahnya yang lebih banyak tidak berani menyerang, maka ini secara psikologis adalah kemenangan bagi yang kelompoknya lebih sedikit. Ya. Jadi peperangan ini tetap dicatat sebagai kemenangan karena jumlah yang sedikit itu bisa membuat gentar atau dibuat gentar oleh Allah Subhanahu wa taala rombongan yang banyak. Itu hal penting yang perlu kita catat, bahwa kemenangan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin harus tetap mengupayakan mendatangkan dirinya, memantaskan dirinya untuk mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan cara tadi tetap melaksanakan sholat di tengah peperangan atau di dalam kurun waktu yang berbahaya itu, yang genting itu, tidak meninggalkan sholat, tapi tetap dalam keadaan berjaga-jaga. Inilah kemuliaan para mujahidin itu ya, para pejuang-pejuang itu, bahwa mereka mendapatkan pahala orang yang fisabilillah, yang setiap waktunya itu layaknya seperti orang yang terus-menerus membaca Al-Quran, tilawatil Quran, terus-menerus dalam keadaan berjaga layaknya seorang yang sholat malam, tahajud, dan terus-menerus seperti berpuasanya orang yang puasa. Ditambah lagi mereka tetap melaksanakan sholat. Jadi luar biasa. Jadi waktu yang orang yang habiskan ya, waktu yang dihabiskan oleh orang-orang yang berjuang fisabilillah itu, setiap detiknya, setiap saatnya, kata Nabi, seperti orang itu tilawah, seperti orang itu tahajud, dan seperti orang itu berpuasa. Makanya ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang bisa menggantikan pahala dari berjihad fisabilillah? Kata Nabi, ya kalau kau bisa tilawah yang banyak dan tidak berhenti-berhenti dari sejak berangkat sampai dengan pulang dalam sebuah perjalanan, terus engkau juga sholat tahajud tidak berhenti-berhenti, gitu ya,
seperti sholat sunnah yang tidak berhenti-berhenti, kemudian engkau seperti puasa yang layaknya orang yang berpuasa. Oh, kata sahabat yang bertanya, wah nggak mungkin dong 3 amalan itu dilakukan bersamaan. Bisa, kata Nabi, yaitu dengan cara engkau berjuang fisabilillah, dengan catatan engkau berangkat berjuang di jalan Allah. Itu setiap detiknya, setiap waktunya dikalikan 3, seperti pahala orang tilawah, ya, membaca Al-Quran, kemudian seperti pahala orang yang tahajud, dan seperti pahala orang yang sedang berpuasa. Nah, gitu. Jadi makanya memang utama sekali, besar sekali ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat khauf ini. Jadi jangan sampai kita mungkin kesibukan kita sebenarnya mungkin belum sejajar lah, masih jauh dibandingkan dengan pahala atau beban yang dipikul oleh orang-orang yang berjuang fisabilillah. Tapi kadang-kadang kita menggampangkan sholat gitu ya, mengakhir-akhirkan atau menunda-nunda, atau bahkan kadang-kadang jadi lewat sama sekali. Naudzubillah. Ya, jadi jangan sampai itu terjadi, ya. Bahkan para sahabat yang berperang pun tidak pernah terfikirkan buat mereka untuk meninggalkan sholat. Jadi jangan sampai kita begitu mudahnya meninggalkan sholat. Itu yang yang dicatat oleh Ibnu Hisham. Kemudian Hamma Ghaurat ibn al-Harith biqatlir Rasul. Nah, gitu. Jadi rencana atau upaya, ya, seorang yang bernama Ghaurat, bukan aurat, ya, Ghaurat ibn al-Harith dalam rangka membunuh Nabi. Ya Allah, ada aja orang yang membunuh Nabi, kita lihat. Qala Ibnu Ishaq, qala Ibnu Ishaq, wa haddatsani Amru ibnu Ubaid Anil Hasan an Jabir bin Abdullah. Dari Jabir lagi, ya, karena peperangan Zatul Riqa ini nampaknya tokoh utamanya selain Nabi adalah Jabir bin Abdullah. Jadi anna rajulan min bani Muharibin yuqalu lahu Ghawrath, ya benar, double check takut keliru. Ada seorang laki-laki dari suku Muharib yang bernama Ghawrath, qala liqaumihi min Ghatafan wa Muharibin. Dia berkata kepada orang dari suku Muharib, dari kabilah Ghatafan, ini tadi masih sama dengan rombongan yang Zatul Riqa tadi. Ini peristiwanya setelah pasukan ini saling berpisah, kaum muslimin tidak langsung pergi karena khawatir ada kepungan atau serangan kejaran, ya. Jadi mundurnya itu secara teratur, ya, ditandai dengan salat khauf itu. Ada upaya dari barisan orang-orang Banu Ghatafan ini untuk menyerang Nabi atau membunuh Nabi, ya, mumpung karena posisinya tidak terlalu jauh atau dalam kondisi dekat. Nah, dia berkata sebagai berikut. Ini yang volunteer, dia mengajukan dirinya untuk menjadi assassin, jadi pembunuh Nabi. Dia berkata, ala aqtulu lakum Muhammadan. Bagaimana kalau aku menyergap Muhammad untuk kemenangan kita, untuk kalian, untuk kepentingan kalian. Qalu, mereka mengatakan, bala wa kaifa taqtulhu. Jadi orang itu mengatakan, orang-orang Banu Muharib dari suku Ghatafan ini, dari kabilah Ghatafan ini mengatakan, oh bagus sekali itu, tapi bagaimana engkau rencana membunuhnya? Taqtuluhu, ya. Wa kaifa taqtuluhu? Qala, kata dia, afikubih, kata dia. Aftikubih, maaf baca. Aftikubih. Saya akan menyergapnya, atau saya akan melakukan serangan itu dengan cara yang dia tidak ketahui. Jadi dengan cara yang tersembunyi, dengan cara yang mengecoh, gitu. Qala faqbala ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Jabir, orang itu kemudian mendekati Nabi Muhammad SAW, mungkin dia menyamar. Wa huwa jalisun, Rasulullah sedang duduk, ya. Wasayfu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hijrihi. Nah, Rasulullah waktu duduk itu mungkin selesai sholat atau selesai urusan dengan para sahabat, masih dalam keadaan duduk, dan pedang itu ada di pangkuan Nabi. Rasulullah, pedang itu karena dalam kondisi perang ya selalu dekat, ya, tidak boleh terlalu jauh, apalagi tercecer. Jadi Rasulullah sedang duduk dengan sebilah pedang. Faqala, kemudian berkata Ghawrath yang mau membunuh Nabi tadi, ya Muhammad, anzuru ila sayfika hada, kata dia. Boleh nggak saya pinjam, saya ingin lihat seperti apa pedangmu itu, sepertinya kok spesial gitu sampai diletakkan di pangkuan. Ya, ini ininya dia tadi. Rencana busuknya dia tadi, atau penyergapan yang dia maksud. Rasulullah dengan tenangnya mengatakan, na'am, silahkan, kata Nabi. Wa kana muhalla bifiddati. Dan kita tahu pedang Nabi itu, sebagaimana kalau kita cek di
di Museum Topkapi di Istanbul ya, ada pedang Nabi yang di gagangnya itu ada batu-batu hias gitu ya, dan juga kemudian bagian dari pedang itu terbuat dari fiddah, dari perak ya, dari perak, jadi mengkilap ya. Fima qala Ibnu Hisham, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hisham. Qala fa akhadahu fastallahu thumma ja'ala yahuzzuhu wa yahummu fayakbituhullah. Ya, kemudian dia meminjam pedang itu, menariknya, Rasulullah sama sekali tidak curiga. Ya, mungkin karena Rasulullah sudah tahu juga. Kemudian dia mengarah-arahkannya, mengayun-ayun, jadi kayak kita kalau pedang itu kan, digini-giniin ya, diacung-acungkan, tapi sebetulnya dia ingin membunuh Nabi secara jarak dekat, walaupun resikonya besar. Ya. Tapi fayakbituhullah, tetapi dicegah oleh Allah SWT. Jadi dia, walaupun dia ceritanya, wah ini bagus nih pedang nih, diacung-acungkan, tapi dia tidak pernah sempat, atau mungkin dia berat sekali baginya untuk mengayunkannya ke depan Nabi. Padahal posisinya mungkin dalam kondisi dekat. Itu maqala, dia karena dia tadi berat bagi dia untuk mengayunkannya langsung kepada Nabi, dia berkata begini, ya Muhammad, ama takhafuni, apakah engkau tidak takut dengan aku? Jadi dia paling tidak dia mau ngecek itu, apakah Rasulnya ada rasa terbesit, rasa takut nih bahwa pedangnya dipegang oleh orang asing. Qala la, kata Nabi, wala akhafu minka, tidak, saya tidak takut. Untuk apa saya takut kepadamu? Qala amat takhafuni wa fi yadi saif, kata dia, as-saif, kenapa kau tidak takut padahal aku sedang memegang pedangmu? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamna'uni lam yamna'uni Allahu minka. Sesungguhnya yang menghalangi, jadi yang membuat aku terhalang, membuat engkau terhalang dari membukulku atau melakukan kejahatan padaku itu adalah Allah. Masya Allah. Thumma amada ila saifi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faraddahu alaihi. Kemudian akhirnya dia mendekati, tetapi pedangnya diarahkan ke bawah. Dia serahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mengembalikan. Ini sudah selesai saya minjam pedang ini. Ya. Kemudian dia kemudian setelah itu, tidak lama setelah dikembalikan pedang itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian turun surat Al-Maidah ayat 11. Sebentar, saya belum siapin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 11. 9, 10, 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah atas nikmat Allah kepada kalian, yaitu idh hamma qaumun, ya, ketika suatu kaum bermaksud, ada rencana, idh hamma qaumun ayyabsutu ilaikum, ingin menyerangmu. Maksudnya ini menyerang Nabi Muhammad SAW, karena Muhammad Rasulullah berada di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Ayyabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum. Sedangkan kemudian Allah tahan tangan mereka tadi dari menyerangmu. Jadi tangan dari Ghawrath tadi dari menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattaqullah, oleh sebab itu bertakwalah engkau kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Shadaqallahu nazim. Sesungguhnya, ya, bertawakallah kepada Allah, ya, bertawakal. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Sesungguhnya Allah menjadi pelindung bagi orang yang beriman. Sesungguhnya Allah melindungi kaum muslimin dengan ketakwaannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, atau kepada Allah lah pantasnya orang-orang yang mukmin itu bertawakal. Jadi bisa ditafsirkan seperti itu, bisa diterjemahkan. Setelah itu Rasulullah mengatakan, kenapa kau tidak tadi melakukan niatmu untuk sini, ya, untuk membunuhku. Akhirnya orang ini ada dua versi, ada orang ini kemudian kembali mengatakan bahwa sungguh Muhammad adalah nabi, tidak usahlah kalian memerangi mereka. Ada juga yang mengatakan dia masuk Islam. Nah, itu kisah tentang Ghawrath tadi, ya. Jadi hikmahnya adalah pertama, orang-orang musyrikin itu ada saja usahanya. Jadi kita harus antisipatif terhadap segala sesuatu yang mungkin terjadi. Ya. Jadi kadang-kadang kita ini kan terlalu santai, ya. Apa-apa kita anggap udah aman lah, nggak ada masalah ini itu. Ya, kita lupa bahwa sebenarnya bahaya itu selalu mengintai dalam keadaan apapun gitu ya. Tapi kita kadang-kadang terlalu santai, terlalu kurang sensitif untuk melihatnya. Bahwa sesungguhnya bisa terjadi sesuatu hal yang membahayakan.
Dan yang kedua bahwa ketenangan, Allah turunkan ketenangan kepada Nabi. Ya, Rasulullah pun sudah mempunyai firasat yang kuat bahwa orang ini sebenarnya ingin mencelakakan Rasul, tetapi Allah berikan ketenangan. Jadi memang kita perlu juga dalam keadaan genting itu tetap tenang. Ya, walaupun mungkin pelajarannya adalah kita jangan membiarkan orang lain memegang-megang senjata kita gitu ya. Karena kalau Rasulullah kan memang dilindungi Allah secara langsung. Ya, jadi ketika ada mara bahaya Allah langsung amankan. Tapi kalau kita tidak bisa berspekulasi nanti akan dicegah oleh Allah ya. Belum tentu seperti itu kejadiannya. Jadi kita harus mengambil tindakan preventif gitu. Misalnya kalau di rumah itu kan ya dalam kondisi tertentu ya tempat-tempat yang membahayakan atau jendela tutupnya mungkin dikunci ya. Atau diamankanlah sesuai dengan keadaan yang di sekitarnya. Ya. Jadi tetap ada precaution, tetap ada hati-hati, jaga-jaga, tidak kemudian kita lepaskan begitu saja dengan dalih tawakal. Tetap harus ada upaya untuk berupaya untuk mengamankan. Nah, kemudian ketika seseorang akhirnya urung niatnya, ini diurungkan Allah Subhanahu wa taala karena satu hal ya, bisa jadi kan ada orang mau berniat buruk tapi pahala-pahala atau amalan-amalan kita yang selama ini Allah anggap atau dinilai Allah sebagai amalan-amalan yang ikhlas, itu bisa menjadi hujah atau bisa menjadi dalil bagi diselamatkannya. Ya, ada orang yang Allah selamatkan karena amalan-amalannya selama ini. Gitu ya. Tapi ya tentu kita tidak tahu apakah amalan kita ini betul-betul baik di mata Allah atau tidak. Jadi tetap harus ada upaya untuk berjaga-jaga. Dan ketika seseorang urung dari niatnya, nah ini kesempatan emas untuk kita berdakwah. Ya, ketika seseorang yang punya niat jahat tapi tidak jadi, gitu, atau orang berniat jahat sudah melaksanakannya tapi kemudian gagal, misalnya gitu. Ya tidak perlu kita menambahkan kemalangan atas dirinya, tapi coba kita sentuh hatinya. Ya mungkin orang yang ketika sadar bahwa dia salah atau sadar bahwa rencana buruknya itu gagal, itu sedang mengalami trauma mental gitu ya, trauma keadaan yang traumatis ya, sehingga ketika diingatkan akan ayat Allah itu ada peluang yang bersangkutan mendapatkan hidayah atau mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kisah-kisah di mana Rasulullah hampir saja dibunuh atau orang itu sudah dekat dengan Nabi tapi tidak jadi. Nah, Rasulullah kemudian mendakwahinya. Yang ada yang masuk Islam, ya ada yang kemudian melakukan introspeksi gitu sendiri dan kemudian masuk Islamnya di kemudian hari. Walaupun ada juga sedikit yang tidak terpengaruh. Itu kembali kepada individunya masing-masing. Kembali kepada apakah dia ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan pada waktu itu. Nah, ini cerita yang kedua. Nah, cerita yang ketiga sebagai penutup ini adalah kisah Jamali Jabir. Jadi kisah untanya Jabir ya. Nah, ini adalah perjalanan pulangnya. Wa haddatsani Wahab bin Kaisan an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kharajtu ma'a Rasulillah SAW ila ghazwati Dzatir Riqa. Aku ikut kata dia bersama dengan rombongan Nabi ketika perang Dzatur Riqa yang kaum muslimin jumlahnya sedikit bisa menang karena jatuhnya mental lawan, dan ketika mereka pulang ada tadi usaha untuk membunuh Nabi tapi gagal. Nah, kali ini dalam perjalanan pulang berarti sudah meninggalkan posisi yang jadi sudah keluar dari zona bahaya. Nah, jadi kata Jabir bin Abdullah, aku bersama Nabi ikut pulang juga. Ya. Kemudian ala jamalin li dha'ifin kata dia. Tapi aku waktu itu menumpangi atau menunggangi unta yang lemah kata dia. Falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ja'alat ar-rafaqu namdi wa ja'altu atakhallafu hatta adrakani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adrakani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dalam perjalanan pulang itu rombongan Nabi ketika melintasi aku berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ini tunggangan aku ini kok letoy gitu, lemes gitu kata dia ya. Kata dia. Sehingga orang-orang bisa meninggalkanku, artinya menyusul dan kemudian meninggalkanku sampai Rasulullah sendiri unta Nabi, padahal Rasulullah posisinya waktu berangkat itu waktu pulang. Jadi Rasulullah itu punya kebiasaan kalau dalam perjalanan berangkat menuju titik lawan gitu ya, atau menuju wilayah lawan, Rasulullah berada di depan. Tapi kalau dalam keadaan pulang atau kembali ke Madinah, itu Rasulullah biasanya di urutan belakang. Jadi selalu Rasulullah itu kalau ada bahaya paling depan, tapi kalau tidak ada bahaya maka Rasulullah paling belakang. Jadi punya adab seperti itu. Nah,
Rasulullah aja yang posisinya di belakang, kata Jabir bin Abdullah ini, hatta adrakani, dia sampai menyusul aku. Rasulullah padahal sudah paling belakang, tapi karena jalannya unta ini jalannya pelan, jadi kesusul gitu. Wah, jadi dia akhirnya sedih juga ya. Faqala malaka ya Jabir, ada apa kata Nabi? Ada apa dengan wahai Jabir? Qala qultu, aku berkata, ya Rasulullah, abta'ani jamalin hada. Ya, nggak tahu kata dia kenapa lemes banget, pelan banget ini untaku ini ya Rasulullah. Qala anihhu, kata Nabi. Anihhu. Qala fa'anakhtuhu wa anakha Rasulullah SAW. Kata Nabi, berhenti, tambatkan untamu. Ya, dia turun, ditambatkannya, dan Rasulullah juga berhenti menambatkan unta Nabi SAW. Tsumma qala, Rasulullah berkata, a'tini hadhil asa min yadika. Tolong carikan kayu, ya, satu kayu atau galah. Maka dia mencari-cari dekat situ, mungkin ada semak-semak atau apa, dipatahkan, kasih kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi au iqta, kata Nabi, au iqta'li, kalau kau nggak punya kayu tadi, kalau nggak punya tongkat atau kayu, patahkan sesuatu untukku, ya. Au aqta'i, au iqta'li asa, kata Nabi, min syajaratin. Tolong patahkan aja dahan dari satu pohon atau dari semak-semak. Kan nggak ada pohon-pohon tinggi di Jazirah Arab. Ada paling semak-semak perdu-perdu gitu. Udah dipatahin sama dia oleh Jabir bin Abdullah tadi. Qala fa'altu, kemudian aku kerjakan. Qala fa'akhadhaha Rasulullah SAW fanakhasahu biha nakhasat. Kemudian aku berikan tadi tongkat tadi, kemudian Rasulullah sambil berdoa menusuk-nusuk, ya, tapi bukan ditancepin, ditusuk-tusuk itu, di toel-toel lah, gitu. Digini-giniin tuh. Nah, gitu-gitu. Bagian bawahnya, bagian perutnya tuh sambil didoain sama Nabi SAW. Ya. Qala, setelah itu kata Nabi, ya, irkab, naikin. Sekarang coba kau naikin. Faraqibtu, kemudian aku menaikinya. Fakharaja walladzi ba'atsahu bil haqq, dan setelah aku naiki, demi Allah yang telah mengutus Nabi dengan kebenaran, ya, yuwahiku naqatahu muwahaqatan. Tiba-tiba unta aku ini bisa menyusul, sehingga yang meninggalkan aku dari rombongan teman-teman yang di bagian barisan depan tadi, aku bisa susul kembali. Jadi tiba-tiba untanya tadi melaju kencang, sehingga Jabir bin Abdullah tidak tertinggal. Nah, ini adalah kisah-kisah penting, kisah-kisah kecil sebenarnya. Bagaimana Nabi perhatian kepada para sahabatnya. Jadi Rasulullah itu perhatian kepada seluruh sahabat. Padahal sekian ribu orang gitu ya. Rasulullah ada saja yang kelihatan sama Nabi, ya. Sebagaimana sahabat dipanggil Rasulullah ketika lagi sholat, mana sih biasanya dia sholatnya di situ, gitu. Sampai tahu kalau ada yang, kalau kita kan nggak tahu tuh siapa aja yang ada, siapa yang nggak ada. Nah, seperti tadi Rasulullah pas lewat, kok dilihatnya Jabir kan harusnya di rombongan depan, kenapa Jabir ada di sini, kok kesusul sama kita yang di rombongan belakang? Maka ditanya Nabi. Jadi Rasulullah punya perhatian kepada semua sahabat, tidak pernah istilahnya ada sahabat yang penting, ada yang nggak penting, kan kita kadang-kadang berteman kan, ada teman penting gitu, ada teman yang inilah yang remeh gitu, astagfirullah. Jadi sampai kadang-kadang kita kan cuma perhatian kepada teman-teman tertentu gitu kan, yang mungkin wah gitu kan. Kalau teman-teman biasa ya udah gitu. Nah, Rasulullah itu tidak ada sahabat yang di ranking-ranking kecuali atas dasar takwa. Jadi kalau ada yang takwa, Rasul suka beritahu, tuh kalau mau dengar bacaan Quran yang bagus, dengarkan kepada Abu Zar misalnya, kepada Abdullah bin Mas'ud misalnya. Terus kalau ada masalah malu, belajarlah kalian kepada Utsman bin Affan. Masalah keberanian, belajarlah kalian dengan Umar bin Khattab. Padahal semua orang juga bisa belajar kepada Nabi, gitu kan? Kenapa Rasulullah suruh belajar kepada sana, ke sini, ke sini? Itu menunjukkan bahwa sahabat-sahabat Nabi itu semua orang-orang baik, orang-orang yang pantas memberikan pelajaran, padahal Nabi masih hidup. Padahal bisa saja kan, jangan belajar kepada orang lain ya. Saya masih hidup. Bisa aja kan ngomongnya begitu. Atau kadang-kadang suka ada orang yang begitu kan. Pokoknya udah kalau belajar sama saya aja, jangan sama orang lain. Nah, itu kan kayak dia aja yang paling pinter, atau orang lain dianggap tidak berkapasitas untuk ngajar. Rasulullah itu saja, Rasul kan masih hidup, itu kan masih hidup. Belajar qiraah, belajar sama Abdullah bin Mas'ud. Belajar tentang rasa malu, belajar kepada Utsman bin Affan. Belajar teknik berdagang, belajar kepada Abdurrahman bin Auf misalnya. Kepada siapa lagi? Belajar keberanian dengan Umar bin Khattab. Belajar tentang kebenaran, kejujuran, belajar kepada Abu Bakar Siddiq. Padahal semuanya itu, kebaikan itu ada pada diri Nabi. Tapi Rasulullah nggak merasa orang itu semua harus ke dia. Ya. Karena kan nggak semua orang bisa langsung ketemu Nabi. Kadang-kadang Rasulullah lagi di mana. Umar bin Khattab saja yang rumahnya tidak jauh dari Kuba, itu cuma bisa ke Madinah 2 kali dalam sepekan. Kadang-kadang 3 kali. Tidak bisa 7 hari
nongkrong di Masjid Nabawi itu tidak. Umar punya banyak urusan, punya bisnis, punya macam-macam. Jadi dia hanya dua hari dalam sepekan datang ke Madinah. Itu pun nyari-nyari mana Rasulullah di mana gitu. Cari-cari gitu. Oh, di mana majelisnya. Kalau nggak ketemu, Rasulullah lagi pergi. Ada kalanya Umar tidak ikut. Nah, Umar mencari orang siapa yang kemarin ngaji sama Nabi. Ditanyain satu-satu. Nah, perhatiannya begitu. Bahkan ada hadis yang Umar baru dengar kan. Itu malah kejadiannya setelah Rasulullah meninggal. Umar jadi khalifah, tiba-tiba ada Abu Musa al-Asy'ari. Ya. Assalamualaikum, wahai Amirul Mukminin, wahai ya Amirul Mukminin. Nggak dijawab sama Umar. Karena Umar lagi ngurusin beberapa orang lain. Assalamualaikum, gitu. Setelah nggak dibalas. Tidak juga dibalas sama Umar. Ketiga kali Assalamualaikum, itu juga dia tidak balas. Akhirnya Abu Musa al-Asy'ari pulang. Baru Umar ngeh, mana tadi yang Assalamualaikum, dicari. Sudah pulang katanya. Dikejar ke rumahnya. Sampai di rumahnya ternyata Abu Musa al-Asy'ari kan sudah tua. Ya. Wahai Abu Musa al-Asy'ari, kenapa kau tinggalkan aku? Gitu kan. Ya saya sudah salam 3 kali. Kata Nabi kalau salam 3 kali nggak dijawab ya pulang. Adabnya begitu. Yang benar kata dia, masa ada ngomong begitu? Nggak percaya, belum percaya. Panggil Abu Sa'id al-Khudri, teman dari Abu Musa al-Asy'ari. Panggil sini. Abu Sa'id al-Khudri, apa benar Rasulullah pernah ngomong begini? Kata Abu Musa al-Asy'ari, kalau salam 3 kali nggak dijawab pulang. Oh iya memang ada, kata dia. Pernah Rasulullah mengajarkan kami begitu. Wah, kata Umar. Ini dia nih pengajian yang aku nggak datang. Jujur gitu Umar. Ya, ini pengajian yang aku tidak datang, kata Umar. Ada di dalam kitab ini Sirah Amirul Mukminin. Ya, Siratu Amiril Mukminin Umar bin Khattab. Syakhsiyatuhu asri. Dr. Ali Muhammad As-Sulabi. Sampai disebutkan kejujuran Umar. Dalam kejujuran Umar ceritanya begitu. Jadi begitulah orang zaman dulu itu detail-detailnya hafal. Tahu gitu. Rasulullah aja ngelihat Jabir keteteran disetopin. Ada apa? Kenapa? Ditanyain. Oh ini untanya nggak maju. Oh mungkin sakit ini. Terus berhenti dulu. Cari ini. Doa. Jalan lagi. Masya Allah. Sampai ngurusin unta lemes aja Rasulullah punya waktu. Ya, bagaimana kita kadang-kadang dikit-dikit sibuk gitu ya, kalau dihubungi susah. Padahal kita siapa gitu ya, nggak sesibuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah masih sempat semua itu. Nah, nanti bagaimana? Ini menariknya nanti, tapi ya depan ini berikutnya lah, karena waktu kita pendek. Nanti maghrib juga. Jadi ini kisah nanti Jabir itu setelah dia ngebut ya, unta, nggak lama kesusul juga sama Nabi, karena unta Nabi juga kenceng. Pas disusul ditanya, Jabir, kau baru nikah kan kemarin waktu sebelum berangkat ke Zatul Riqa? Iya ya Rasulullah. Ya. Kau nikahnya sama gadis sama janda? Kata dia, ditanyain begitu. Nah, yang ini semuanya hafal saya tahu. Hadis yang ini nih banyak yang hafal nih. Tapi kalau yang unta-unta tadi kayaknya nggak tahu. Padahal waktunya bersamaan. Jadi disusul, kan dia ngebut tuh, lari ngebut, unta dikejar sama Nabi. Ya, unta Nabi kencang juga. Pas dipepet sambil jalan gitu asik ya, enak ya. Jalan sama Nabi ngajinya di atas unta, ceklek terus ditanya gitu ya. Jabir, kau baru nikah ya kemarin gitu. Sebelum berangkat perang Zatul Riqa. Iya ya Rasulullah, aku baru nikah. Oh, kau nikahnya sama gadis apa sama janda? Kata Nabi. Dijawab sama Jabir, janda ya Rasulullah. Loh, kenapa kau enggak nikah sama gadis? Kata Nabi. Kalau sama gadis kan bisa main, bisa bercanda. Kenapa enggak janda yang kau nikahi gitu kan? Nah, kadang-kadang orang stop di situ. Oh, seolah-olah kata Nabi jangan nikahin janda, padahal Rasul sendiri menikahi janda. Tapi kenapa kata Nabi jangan? Kenapa kau tidak? Kenapa? Bukan jangan ya. Kenapa kau tidak nikahi yang masih gadis? Katanya kan kau bisa main, kata dia, bisa bercandaan gitu kan. Nah, kata Jabir ya Rasulullah ya, saya ini waktu waktu ayah saya meninggal dunia, saya ini ditinggali 7 adik perempuan. Nah ini nggak ada yang ngurus, masih kecil-kecil kata dia. Kalau saya menikahi gadis, dia hanya sibuk ngurus saya. Tapi kalau saya nikahin janda, janda itu bisa ikut bantu ngurusin adik-adik saya. Oh kata Nabi, nah ini baru benar. Luar biasa itu para sahabat. Oh, ente mah semuanya dipelintir-pelintir. Tapi itu nanti lebih lengkapnya lagi, insya Allah bulan depan. Karena nanti ada kaitannya dengan Jabir dengan untanya. Ya, jadi untuk sementara jadi misteri aja dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi ada kisah-kisah jenaka di tengah-tengah perang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini mungkin teman-teman di sini bisa jadi apa ya Ustaz ya? Ini Masya Allah kayak perempuan semua nih, yang laki-laki cuma kita berdua Ustaz. Nggak apa-apa.
Ini tuh kalau tadi ada laki-laki yang masih belum nikah, bisa aneh yang ambil tuh saat masalah jangan takut nikah sama janda tadi, tapi ke perempuan semua. Masya Allah. Nah, Ustaz, tapi ini ada satu menarik nih, Ustaz. Ini kan kenapa kejadian kayak gini nih, Ustaz? Kan kalau kita lihat buku, kalau kita dengar cerita Nabi nih waktu zaman SD, SMP, SMA maupun sekarang juga beberapa sekolah masih yang umum kayak Rasul lahir di mana, terus mungkin sedetailnya Taif lah. Itu kenapa ya Sat, jarang diangkat padahal ini banyak kejadian yang lucu gitu Sat, yang apa namanya hikmah itu luar biasa. Kenapa ya Sat, jarang diangkat gitu Sat? Mungkin diangkat juga, tapi terpisah gitu. Ini babnya bab pernikahan gitu kan. Jadi orang juga nggak tahu. Ini Rasulullah ngomongnya kapan? Kalau saya itu sekarang, kalau misalnya ada hadis nih, misalnya ada hadis ya, kan kalau di kajian-kajian kan karena suka dipangkas ya. Jadi langsung qala Nabi, Rasulullah berkata bla 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 gitu kan misalnya. Qala Nabi sallallahu begini gitu kan. Nah, tapi nggak dibuat konteksnya. Kadang-kadang hadis itu tuh panjang kalau diambil di aslinya, di kitab aslinya itu panjang. Jadi Rasulullah sedang sini, terus jalan ke sini, ketemu ini bla bla bla, di tahun sekian 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 baru ketemu masalah ini. Kemudian Rasulullah mengatakan begini. Nah, gitu. Jadi kalau kajian hadis kadang-kadang cuma diambil qala nabinya saja, nggak melihat konteksnya. Seperti misalnya tadi, kenapa kau tidak menikahi gadis, gitu kan? Nah, itu dalam konteks nggak tahu konteksnya apa, kenapa? Atau misalnya tahu, oh jawaban Jabir begini, kemudian Rasulullah mengatakan ya bagus. Nah, tapi nggak tahu konteksnya di mana. Ini tuh konteksnya Rasulullah lagi jalan pulang dari Zatul Riqa. Kan berarti Rasulullah itu hidupnya normal aja gitu, nggak terus perang jadi apa bawaan kaku gitu kan, takut segala macam. Enggak, Rasulullah juga tahu kok kapan rileks, kapan. Tadi sholat khauf kan diajarkan sama Nabi kan, sholat dalam keadaan bahaya. Tapi setelah keluar dari jangkauan musuh, ya tenang lagi kan, hidup kan seimbang gitu, nggak tegang terus, tapi juga nggak lemes terus gitu kan. Gitu. Jadi konteksnya bisa lebih luas kalau kita tahu kisah awal dan akhirnya. Tapi tadi ada yang menarik juga sih, bagaimana Rasulullah tuh bisa tahu mulai dari hal serius sampai hal receh sahabatnya. Sampai ya tadi kebayangan juga sih, kayak berimajinasi ketika disamperin tiba-tiba ditanya dan apa Rasulullah dan nikah sama jadi itu kayak suatu hal yang luar biasa. Dan zaman sekarang tuh kayaknya susah kayak beberapa kali kasus ada yang cerita bahwa anaknya dia baru lahiran tapi dulu pernah ngumpul bareng tuh, jadi ketika ngumpul jadi susah banget Ustaz. Alasannya ya tadi yang saya bilang sibuk. Iya. Nah, tapi Ustaz, kita nih Ustaz, dari kisah tadi yang luar biasa, kita gimana Ustaz, yang tadi yang alasan sibuk kan menjadi alasan yang sangat umum ya Ustaz, untuk tidak bertemu ya Ustaz ya. Alasan umum tidak bertemu itu kita menyikapinya sebagai mendapatkan alasan itu seperti apa Ustaz? Kan para sahabat dulu sesibuk-sibuknya mereka masih ketemu karena mereka ngaji sama Nabi. Jadi ada waktu ngaji bersama. Dan dulu kan nggak pakai online ya. Jadi semuanya kan ketemu. Nah, kita ini kan sudah mulai normal lagi nih kan, masalah apa namanya nih? Masalah COVID ya kan. Nah, bisa ketemu. Walaupun mungkin dalam banyak hal kita memilih tetap online karena ya yang satu di Makassar, yang dengan satu lagi di Medan kan, kalau mau ketemu juga ya pasti memberatkan kan kalau tiap pekan, tiap bulan gitu. Jadi kita menyesuaikan juga dengan perkembangan zaman. Ya bisa jadi misalnya antum lagi umroh misalnya, atau lagi di mana gitu kan, lagi di luar negeri atau lagi di Singapura atau di mana, kan bisa ketemu. Tapi ketika kita memungkinkan di dalam kota misalnya lagi pulang ya, upayakanlah ketemu sama teman, ngopi bareng atau apa istilahnya makan bareng sama keluarga, itu menyegarkan karena bertatap muka dengan online itu kan pastinya beda. Ya. Kalau memang tidak bisa ketemu di ngaji, ya bisa ketemu dalam keadaan-keadaan yang bebas gitu ya, yang agak rileks gitu ya, bukan di tempat kerja gitu. Ketemunya di mana? Di kantor gitu ya, di kantor lagi. Tadi kan dari kantor juga jadi itu. Dan ngaji jangan lupa gitu tuh harus punya forum usbu'ian, bulanan, pekanan ya, yang kita bisa bermuajahah dengan teman-teman dekat kita. Karena kalau kita meninggal dunia nanti kan follower kita nggak datang loh. Iya bener. Yang datang tuh kan keluarga, ya kan, teman ngaji kita, sohib kita, itu yang datang. Itu tetangga kita gitu. Jadi ya jangan semuanya serba istilahnya tuh medsos base gitu, nggak semuanya harus apa itu. Karena
sesering-seringnya kita posting, sesering-seringnya kita eksis online kan nanti ketika kita sakit, meninggal dunia dan sebagainya, yang ngurusin kita siapa sih? Emang yang dunia maya itu kan enggak. Mereka beralih kepada tokoh yang lain. Jadi ya jangan lupa merawat yang offline gitu, yang merawat yang ketemu, yang saudara yang tatap muka. Walaupun mungkin dia jarang komen, jarang apa, tapi ketika ketemu tidak seperti itu. Jadi itu hikmahnya seorang muslim itu punya liqa'nya dia pertemuan, punya pengajian rutin gitu kan. Di samping yang eksis-eksis yang lain. Ya, mungkin juga ini bisa kita bilang stop menggunakan alasan sibuk untuk tidak mau bertemu. Karena itu menjadi hal yang sangat Masya Allah. Nah Ustadz, ini makasih banyak nih ilmu baru nih. Jujur nih Ustadz, cerita yang ini baru tahu Ustadz. Karena selama ini tuh kayak mungkin yang Antum bilang bahwa orang tahu tuh jangan menikahi janda selesai. Padahal nggak ada lanjutannya. Ini ternyata ada lanjutannya ini. Ada, besok pekan depan, bulan depan nanti. Iya, makanya nih Masya Allah nih bagi teman-teman walaupun isinya ini banyak sister semua di sini, mungkin bisa jadi untuk temennya yang belum menikah, ya kan, yang maksudnya udah pernah menikah, mau menikah lagi takut, jangan takut karena Rasul pun juga menikahi janda ya, Ustaz ya. Sri Khadijah itu ada seorang janda, jadi jangan usah khawatir gitu. Nah, Ustaz, jazakallah khair atas ilmunya nih, Masya Allah luar biasa. Semoga kita bertemu lagi Insya Allah bulan depan dan teman-teman jangan lupa kalau misalnya ada hal kebaikan tadi yang kita pelajari ini jangan lupa di-share karena kebaikan itu kalau di-share bukan yang mengurang tapi malah makin tambah. Dan jangan lupa kita doakan juga Ustadz untuk semoga selalu istiqomah, sehat dan bisa semoga kita kajiannya offline ya Ustadz ya biar lebih ngena tuh rasanya Ustadz. Ustadz, jazakallah khair, barakallahu fiik. Mohon maaf pada kesalahan, salah datang dari kami sempurna dari Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Mari kita tutup dengan baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam.